Suzuki adalah produsen yang cukup unik di Indonesia. Mereka tidak dominan, mereka juga tidak terpuruk, tapi mereka selalu bertahan dalam kondisi apapun. Kita harus akui, market share Suzuki dari zaman dulu sampai saat ini tidak akan pernah bisa melebihi Yamaha apalagi Honda. Yang berarti memang market share Suzuki di Indonesia cukup kecil dari zaman dulu. Tapi kenapa bisa hal ini terjadi? Jawabannya satu, motor Suzuki kebanyakan bisa dikatakan cuma motor segmented. Suzuki Satria, Suzuki Cool, Satria F, dan lainnya. Kebanyakan motor favorit Suzuki itu cuma motor yang segmented aja. Sisanya motor regulernya ya bisa dibilang biasa aja dalam hal penjualan. Menariknya adalah formula ini ternyata terus dilakukan oleh Suzuki sampai saat ini, yang mana ketika produsen lain sedang sibuk mengembangkan motor paling laris di Indonesia yaitu motor Matic, Suzuki masih aja ngembangin motor yang notabene pasarnya udah kecil banget, yaitu Satria F. Dan ya, beberapa bulan lalu Suzuki resmi meluncurkan Satria F terbaru dan Satria F Pro Jarjet. Di sini yang menarik nih, ketika diluncurkan, motor ini langsung dihujani hujatan yang tidak ada habis-habisnya. Motornya dihujat ini, dihujat itu, dan lainnya. Tapi ini adalah Suzuki, produsen yang dihujat tidak akan tumbang. Mereka akan memilih sejuta cara agar bisa bertahan dalam kondisi ini. Ketika Satria F dan Satria F Pro diluncurkan, Suzuki optimis memasang target penjualan di 1000 unit per bulannya. Dan sampai saat video ini dibuat, ya belum ada data resmi penjualan Suzuki Satria F berapa banyak. Namun yang menarik dari ini semua adalah ternyata ada berita yang cukup menarik perihal Satria F, yang mana Suzuki Satria F Pro hanya akan difokuskan untuk di pasar ekspor aja. Dengan adanya hal tersebut, kita langsung memiliki satu pertanyaan. Kenapa Suzuki Satria F Pro yang notabene ini bisa dikatakan motor asli Indonesia dengan tingkat TKDN lebih dari 80% malah fokus di pasar ekspor? Ada apa dengan pasar Indonesia? Apakah pasar Indonesia tidak menarik lagi untuk Satria F khususnya Satria F Pro? Jawabannya sayangnya iya. Oke, kita paham banget pasar Indonesia adalah pasar yang paling sensitif terhadap harga dan desain. Jika desainnya bukan Indonesia banget, motor tersebut langsung dihujat dan tidak dibeli. Kemudian jika harganya mahal banget, motor tersebut juga langsung dihujat dan tidak dibeli lagi. Dan untuk perihal faktor kedua di harga yang mahal banget, kita bisa ambil contoh di Yamaha R15 V4. Yamaha R15 adalah motor impian kebanyakan anak muda ketika harganya masih cukup masuk akal. Namun ketika Yamaha memberikan sesuatu yang baru tapi dibarengi dengan harga yang semakin tinggi, motor ini dirasa sudah tidak relevan lagi dan langsung mengalami penjualan yang anjlok. Dan hal ini kemungkinan besar sama halnya dengan Suzuki Satria F Pro. Motor ini dijual dengan harga 35 juta kurang dikit. Masalahnya adalah motor ini masuk dalam dua faktor tersebut. Yang pertama, motor ini desainnya bukan Indonesia banget. Dan yang kedua, dengan desain yang bukan Indonesia banget, motor ini dijual dengan harga yang mahal banget. Tapi apakah Satria F Pro ini termasuk motor yang mahal dengan harga jual segitu? Sayangnya bisa dikatakan iya, mengingat perubahan yang dibawa oleh Suzuki sebenarnya nggak terlalu masif dan nggak all new. Kita ambil contoh di tahun 2023, Suzuki menjual Satria F di harga 28,6 juta rupiah. Selang 2 tahun, harga motor tersebut langsung melejit sampai 35 juta rupiah kurang dikit. Walaupun ada perbedaan versi, reguler dengan Pro, tapi perbedaannya dirasa tidak terlalu signifikan. Misalnya cuma di Suzuki Ride Connect, speedometer, SCAS, dan desain aja. Dan sayangnya hal tersebut sepertinya masuk dalam kategori butuh dan tidak butuh. Apalagi perihal desain batoknya yang dimiripin sama kepala Jarjet dari serial kartun Upin Ipin. Disinilah semua masalah berakar. Dari kekurangan ini menutupi seluruh fitur yang dimiliki oleh motor ini. Dan jika mau dikatakan motor ini overpriced, ya bisa dikatakan motor ini sedikit overpriced daripada yang seharusnya. Dengan kondisi tersebut, kemungkinan besar motor ini tidak akan bisa bersaing di pasar Indonesia. Apalagi mengingat pasar Indonesia didominasi oleh motor Matic yang mana angkanya sudah mencapai 80% lebih. Dan ini tentu aja membuat Satria F Pro akan memiliki pasar yang cukup sempit. Dan di sisi lain, teknologi dan desain dari motor Matic sebenarnya saat ini bisa dibilang jauh lebih menarik daripada motor ayam jago atau bahkan sport fairing 150cc. Dengan hal ini tentu aja bisa membuat Satria F Pro tenggelam di pasar. Kasarnya, motor ini kalah sebelum diberikan kesempatan oleh pasar. Dengan kondisi tersebut, akhirnya ekspor adalah salah satu jawaban dari motor ini. Dan diketahui sejauh ini, ekspor motor ini akan dilakukan ke negara ASEAN dulu, seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, dan lainnya dengan jumlah unit yang akan diekspor sebanyak 150.000 unit. Yang berarti angka ini sangat besar, bahkan terlalu besar jika ingin dibandingkan dengan target bulanan Satria F Pro di Indonesia. Tapi apakah motor ini bisa laku di pasar se-ASEAN? Jawabannya tidak 100%, tapi setidaknya motor ini masih memiliki kesempatan dan bertarung dahulu.
Ya kasarnya kesempatannya jauh lebih baik daripada di pasar Indonesia. Karena mau bagaimanapun, diketahui di beberapa negara ASEAN, motor bebek atau motor gigi dan berkopling masih menjadi minat utama di sana. Jadi nggak semua negara hanya berfokus di motor matic aja seperti Indonesia. Dengan adanya hal tersebut, tentu aja ini seperti titik terang untuk Suzuki Indonesia untuk melempar produknya ke luar negeri. Ya kalau produknya bisa laku di luar negeri, ya kenapa harus berperang sekarang di dalam negeri? Iya kan? Lagi pula ini adalah langkah yang cukup strategis untuk Suzuki. Suzuki mungkin sadar mereka tidak akan bisa bermain di pasar Indonesia. Walaupun di tahun 2025 ini penjualan Suzuki cenderung naik sebanyak 5%, tapi tetap aja kenaikan itu tidak mempengaruhi market share Suzuki sama sekali. Dan hal ini pun terus terjadi setiap tahunnya. Mereka hanya bertahan aja di pasar ini. Dan untuk mensiasati hal ini yaitu mengandalkan satu pasar aja, terutama pasar yang sangat kompetitif seperti Indonesia. Lama-kelamaan ini seperti menjadi langkah yang berbahaya bagi Suzuki. Apalagi melihat respon pasar terhadap Satria F Pro ketika diluncurkan, mungkin Suzuki langsung berpikir kalau motor ini tidak diekspor, ini akan menjadi langkah yang sangat berbahaya. Dengan kondisi itu, ekspor adalah jawaban yang paling masuk akal dan langkah paling aman. Ya kasarnya, Suzuki saat ini memilih jalan yang paling realistis. Di saat pasar Indonesia kasarnya menolak motor ini, Suzuki sudah membaca kalau Satria harus dibawa keluar dari pasar Indonesia. Jadi ya strategi terbaik bukan memaksakan idealisme, melainkan menempatkan produk di pasar yang bisa menerima motor ini. Namun di luar dari ini semua, apakah Satria F Pro benar-benar motor yang buruk dan ditolak oleh pasar Indonesia? Sayangnya jawabannya iya, motor ini bisa dikatakan sudah ditolak oleh pasar Indonesia ketika diluncurkan. Dan kalau dari perihal teknologi dan lainnya, motor ini secara garis besar sebenarnya tidak buruk. Hanya aja desainnya yang agak sedikit buruk untuk di pasar Indonesia. Lalu apakah Satria F Pro ini produk yang gagal? Secara harfiah, motor ini bukanlah motor yang gagal. Hanya aja motor ini tidak berada di pasar yang tepat. Dan mungkin Indonesia bukanlah pasar yang tepat lagi untuk Satria F khususnya yang Pro. Karena emang Satria F itu seharusnya memiliki desain yang sporty, bukan yang ambigu seperti Satria F Pro. Iya kan? Jadi kesimpulannya kenapa Suzuki Satria F Pro malah diekspor? Semua ini karena pasar. Indonesia bukan lagi pasar Satria F, apalagi yang Pro. Dan kemungkinan pasar ASEAN adalah pasarnya Satria F Pro saat ini. Mungkin ini adalah langkah yang cerdas tapi sekaligus menjadi langkah yang pilu. Motor dengan tingkat TKDN yang tinggi malah gagal bersaing di pasarnya sendiri. Dan hal ini juga bisa membuktikan kalau Suzuki seharusnya memang lebih mengindonesiakan motornya, bukan hanya berpatok dari India terus jika ingin masih bisa bersaing di pasar Indonesia. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.